Oke teman-teman, kita akan bikin tutorial untuk pembuatan bab 4 kualitatif. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman siapkan adalah ini. Ini adalah hasil wawancara, sudah ada pertanyaan ya kan, atas nama siapa dan semuanya sudah ada tuh, semuanya sudah lengkap, informan subjek anak dan lain sebagainya semuanya sudah lengkap. Dan ini kan mentah banget nih ya kan, untuk wawancaranya cuma pertanyaan dan jawaban aja. Udah kayak gitu. Jadi kita akan bikin bab 4 ini tanpa menentukan temanya. Jadi biar AI aja yang menentukan tema. Kita tinggal masukkan prompt, terus habis itu nanti kita masukkan hasil wawancaranya aja. Dan terus habis itu biar AI yang mengerjakan sesuai dengan wawancara yang sudah kita buat tadi. Oke. Langkah pertama teman-teman ke e-booknya, ke bagian sajian data atau finding ya kan. Ini kita copy aja semuanya. Kita Ctrl C, terus habis itu di ChatGPT-nya kita akan pakai ChatGPT biasa aja. Oke. Terus kita Ctrl V. Nah, ini kan judul penelitian nih ya kan. Ini kita masukkan judulnya apa. Ini ya teman-teman untuk judulnya. Terus habis itu rumusan masalah ini sebenarnya wajib dimasukkan, tapi karena di sini aku nggak ada rumusan masalahnya, ini aku hapus. Tapi kalau teman-teman tolong dimasukkan untuk bagian rumusan masalahnya. Terus habis itu di metode analisis. Nah ini teman-teman minta sesuaikan aja sama si AI. Kalau nggak gitu, kalau teman-teman ada metode analisis tersendiri, ya kan, atau teori apapun itu boleh dimasukkan. Tapi kalau saranku ya kan, ini dimasukkan untuk metode analisisnya. Tapi karena di sini aku nggak paham, kita tulis sesuaikan aja, beres. Terus jenis data, nah ini teman-teman tulis kualitatif, kualitatif dalam kurung wawancara. Oke, sudah. Dan hipotesis atau pertanyaan penelitian ini sebenarnya wajib banget kalau mau ngerjain bab 4. Tapi karena di sini aku nggak ada hipotesis atau pertanyaan penelitian, ini aku hapus karena memang kan aku ngerjainnya langsung di bab 4-nya. Oke. Terus habis itu di software analisis ini kan kita kan wawancara ya. Karena kita wawancara dan software analisisnya itu kita nggak pakai apa-apa, kita akan hapus saja nggak apa-apa. Nah, jadi nanti cuma data ini saja yang perlu diisi. Terus habis itu langsung kita enter aja, ya kan? Ini kita akan diminta untuk penyajian data wawancaranya yang sudah aku tunjukkan tadi. Nih, silakan berikan salah satu kombinasi data berikut: transkrip wawancara, hasil ringkasan hasil wawancara, catatan lapangan, bla 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 bla. Nah, ini kita masukkan dulu file wawancara tadi. Kita masukkan, ini kan data wawancaranya ya kan, ini tinggal kita enter aja. Terus habis itu nanti kita di data wawancara lengkap dan valid, saya lanjut penyajian struktur holistik di bab 4 hasil dan pembahasan. Nah ini teman-teman akan langsung dimuatkan tema-tema yang sesuai dengan hasil wawancara kita. Tuh ya kan. Tapi kalau teman-teman sendiri nanti ada kayak tema-tema yang teman-teman pingin, ini bisa direvisi teman-teman. Jadi tinggal dimasukkan revisi struktur dengan menambahkan tema berikut dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi karena di sini itu aku pengennya pakai yang ini aja, ya udah ya. Terus habis itu saya lanjut gambaran umum subjek penelitian. Nah ini kita tinggal setujui dan lanjut aja. Tapi sebelum kita setujui, kita copy dulu hasil ini, hasil strukturnya. Terus habis itu kita paste di Word-nya. Nah di Word ini, bentar. Ini kita akan copy di bagian bawahnya aja. Nah di sini ya, kita akan mulai di sini. Kita Ctrl V, sudah. Terus habis itu kita kembali lagi ke GPT-nya. Kita akan lanjut langsung lanjut gambaran umum subjek penelitian.
Kita Ctrl C dan kita Ctrl V, enter. Oke. Nih, gambaran umum subjek penelitiannya sudah ada, ya kan? Ini dia menganalisis kayak apa ya, subjek-subjek penelitiannya itu seperti apa kondisinya, kayak gitu. Lanjutkan ke 4.2, kondisi akademik anak, ya kan? Nah, ini baru kita tulis lanjut aja, kayak gini. Enter. Nah, ini kan sudah dibuatin, tapi biasanya itu nggak ada yang namanya kutipan wawancaranya. Nah, ini boleh kita revisi biar ada kutipan wawancara sesuai dengan file yang sudah kita upload tadi, kayak gitu. Nah, ini kan sudah ada, ya kan? Nah, ini kita minta revisi. Revisi. Tambahkan kutipan wawancara pada paragraf. Nah, kalau bisa itu ditambahkan mau berapa kutipan, katakanlah katakanlah kita pakai 5 kutipan. Nah, seperti ini. Nanti itu akan diambil kutipan yang dari data wawancara tadi dimasukkan ke dalam paragraf ini tadi. Di dalam subbab ini tadi. Tuh, kondisi akademik anak dari keluarga TKI, ya kan? Nah, ini kalau pelajaran bla 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 bla. Nah, ini. Terus, nah ini kan sudah, ini oke banget. Tapi kayak kok cuma satu paragraf gini ya. Ini kita bisa minta ulang untuk apa namanya, untuk direvisi lagi. Revisi buat dalam, katakanlah mau 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf boleh. Kita akan pakai 5 paragraf. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, ini kan enak ya kan, kelihatan lebih rapi gitu loh. Tuh. Oke, semuanya sudah. Sekarang kita lanjut ke 4.3. Lanjut, dengan ketentuan yang sama. Nah, biar apa? Biar subbab selanjutnya yang dihasilkan oleh AI itu tetap memakai ketentuan-ketentuan yang sudah kita setujui di 4.2 kayak gitu. Jadi 4.3-nya nanti sama panjangnya dengan ini kayak gitu. Kita enter dan langsung dibuatin 4.3 dan itu pun sudah sesuai dengan hasil wawancara kita kayak gitu. Nah, ini sudah dibuatin untuk 4.3-nya dan benar apa yang aku katakan tadi, sudah ada kutipannya seperti ini, terus habis itu dalam 5 paragraf juga, ya kan? Dan sudah ada sumber-sumbernya. Nah, ini tinggal kita lanjut ke 4.4. Kita tulis lanjut, enter. Kita tinggal tunggu aja sampai dia selesai untuk membuatkan, dan ini sudah ada kutipannya ya. Tuh, suka ngingetin waktu walau nggak selalu ngerti materinya. Tuh, sudah ada kutipan-kutipan hasil wawancaranya. Tuh, ajak telepon orang tuanya dan lain sebagainya. Berarti kan itu nanti sudah dijelaskan semuanya gimana sih kondisi saat wawancara itu, dan untuk hubungan dengan penelitian ini apa, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja. Terus kita enter. Ini udah mau selesai peran sekolah. Nah, ini tinggal lanjut aja. Lanjut. Kita enter. Ini 47 pembahasan ya. Nah, ini kita boleh pakai prom yang ini. Ini kan sudah ada nih bab 4 pembahasan ya kan. Ini sudah ada bab 4 bab 5 atau bab 6 bab 4 pembahasan atau bab 5-nya ya kan. Sebenarnya ini boleh dipakai boleh enggak, tapi kalau biasanya kualitatif itu pembahasannya itu agak panjang lebar. Jadi kita pakai yang ini aja, kita Ctrl C. Terus habis itu di ChatGPT-nya kita paste lagi. Ya kan?
Nah, terus habis itu judul penelitian dan lain sebagainya ini kita copy dari prompt sebelumnya. Judul penelitiannya ini kita copy, kita masukkan di sini. Kita kontrol V. Rumusan masalah sebenarnya ini butuh banget, tapi karena aku nggak paham, aku hapus. Temuan kunci ini sebenarnya karena masih satu room chat yang sama, kita hapus saja, nggak apa-apa. Teori utama sebenarnya harus ada, tapi karena aku langsung ngerjain bab 4-nya, ya gimana lah ya, tahu kan. Terus habis itu hipotesis penelitian sebenarnya ini juga butuh banget. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan yang benar-benar semuanya harus diisi, oke. Tapi ini untuk mempersingkat waktu, aku langsung ngasih judul aja. Terus konteks aplikasi. Nah, ini kita ke akademis saja ya. Oke, sudah. Terus habis itu langsung kita enter aja. Itu nanti akan dibuatkan pembahasan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ini subbab bab 5 pembahasan ya kan. Nah, ini kan langsung dibuatin gini tanpa ada sumber-sumbernya ya kan. Nah, ini kita revisi teman-teman. Revisi. Muat per subbab dengan minimal katakanlah kita pakai 5 paragraf dan mengutip 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil. Nah, seperti ini kita enter lagi. Oh, kayak gitu. Oke, ini dia resiliensi anak bla 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 kayak gitu. Ini dia masih merangkumkan. Setuju dengan struktur revisi ini, saya lanjut menulis 5.1. Nah, oke, kita tulis setuju ya. Setuju dan lanjut. Nah, ini. Kita tulis setuju dan lanjut. Yang dimaksud di sini itu kayak dia mau menerangkan dulu, ini nanti subbab ini menerangkan tentang ini kayak gitu loh maksudnya. Nah, ini kita enter. Ini oke semuanya, tapi bisa dilihat ya semuanya di sini kan pakainya sumber-sumber yang lumayan jadul. Oke, kita minta revisi. Hanya pakai sumber jurnal penelitian terdahulu tahun 2020 sampai 2025 ya kan, dan usahakan berbahasa Indonesia. Nah, seperti ini kita enter. Nah, ini kan enak nih. Terus gimana Bang itu untuk sumbernya? Semoga aja ada ya. Kita Ctrl C, terus kita new tab, kita cek di Google langsung aja coba ya kan. Ctrl V, Bismillah, pengaruh resiliensi akademik anak dengan keluarga. Nah, ini ada overview. Mana linknya? Dipublikasikan di Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia bla 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 bla. Mana linknya? Oh, ini. Tuh. Nah, ada kan untuk jurnalnya. Oke, sudah. Nih kita Ctrl C, cek di Google lagi. Oh, ini ada teman-teman, sudah masuk. Oke. Jadi terus habis itu berarti bisa dipastikan kalau semua sumber yang ada di sini itu sudah ada semuanya. Oke. Terus nih kita tinggal lanjutkan aja. Soalnya kalau kualitatif itu kan perlu
apa ya, kayak pembahasannya itu mungkin butuh yang agak panjang kayak gitu. Oke, ini kan sudah. Semoga aja ada ya. Seharusnya ada sih ini. Hah, kok nggak ada? Astuti Pramono bla 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 bla. Nah, kalau teman-teman ketemu yang kayak sumbernya gak jelas ini ya kan, teman-teman bisa revisi aja. Revisi semua sumber yang Anda muat tidak ada di internet, ya kan? Muat ulang dan pastikan sumber berasal dari internet. Nah, jadi biar dia nggak halu kayak gitu. Jadi kalau ada sumber-sumber yang nggak jelas kayak gitu, itu bisa kita minta revisi aja sama si AI, oke? Nah, ini sudah dimuatkan. Nah, ini loh. Nah, terus Bang, yang lainnya dukungan guru dan lisensi akademik menengah kejuruan di Pekanbaru aman. Ini. Tapi ini campuran. Oh, ada yang langsung auto download. Peningkatan lisensi akademik bla 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 bla. Ya, kan berarti semua sumber yang ada di sini sudah aman semua. Tinggal apa? Lanjut. Enter. Kita coba klik lagi. Kalau nggak ada kita minta revisi. Tapi ini ada. Masalahnya itu. Kalau ada gimana? Ya udah. Tuh, sudah ya. Berarti semua sumbernya sudah ada semua. Tinggal kita lanjut lagi. Lanjut. Enter. Nah, ini sudah dimuatkan. Tinggal kita cek sumbernya. Klik. Open link. Kok lama? Kalau gini kita copy. Kita Ctrl C. Cek di mana? Cek di Google. Kita Ctrl V. Kita cek ke Google Scholar aja. Google Scholar. Nah, ini kita paste di sini, enter. Kalau kayak gini berarti bisa dipastikan kalau sumber yang ini itu masih gak jelas atau fake ya. Nah, ini kita minta revisi lagi aja. Gimana cara revisinya, Bang? Seperti yang di chat sebelumnya. Revisi semua sumber yang Anda muat tidak ada di internet. Muat ulang bla 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 kayak gitu ya. Kita Ctrl V, enter. Kayak gitu. Jadi kalau nggak ada ya minta revisi aja, beres. Nggak yang gimana-gimana, nggak usah panik juga. Kita coba cek. Ada dong. DO not found, aman saja. Nggak usah panik. Ctrl C, cek ke Google Scholar. Uang bla 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 bla. Oh ini. Terima kasih buat Kak Anu Kreatif. Terus ini kita coba klik dan opening. Nah, kalau doi not phone kayak gini, kita bisa minta ulang lagi kok sebenarnya. Jadi, kalau doi not phone itu lumrah ya, teman-teman, itu lumrah. Tapi kalau kakaknya teman-teman dapat yang sumber yang fake, maksudnya setelah dicari di Google pun itu nggak ada, itu baru teman-teman minta revisi. Oke, ini mungkin karena udah aku pakai dari siang tadi. Makanya sudah limit tuh, sudah mulai menghalu dia. Oke, seperti itu. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman mau mengerjakan, pastikan seharian ini belum dipakai, ya kan? Dan itu nanti biar limitnya agak jauh, seperti itu. Oke, ini kita lanjut aja. Lanjut.
Oke, seperti itu saja ya teman-teman. Jadi untuk kopinya nanti disesuaikan aja. Kalau memang di pembahasannya itu bab yang berbeda, jadi jadikan satu bab sendiri. Tapi kalau di pembahasannya itu nanti masih satu bab dengan hasil, ya nanti di copy di bagian subbab pembahasan. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial pembuatan bab 4 kualitatif, dan teman-teman harus punya data wawancara. Gak akan bisa dan gak aku saranin teman-teman cari data wawancara lewat AI. Soalnya itu apa namanya, menghalu atau yang namanya pemalsuan data penelitian. Seperti itu saja. Terima kasih. Jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe. Bim salam bim wisuda.